Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik Bapak Ibu Guru hebat, kami dari kelompok 1 dari pengajar praktik Anak Agung Kompian Rusmidi kelas 943 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Bali akan mempresentasikan tentunya ruang kolaborasi modul 3.3 yaitu program kegiatan Student Agency. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan dua orang hebat yang mendampingi kami selama menyelesaikan tugas-tugas di LMS. Ada Ibu Niwayan Ekayanti selaku fasilitator dan Ibu Ana Agung Kompian Rusmini selaku pengajar praktik. Adapun anggota kelompok kami, kelompok 1 dengan PP pengajar praktik Anak Agung Kompian Rusmini, yaitu ada Ibu Niwayan Supartini dari SD Negeri 1 Kesiut, Ibu Niputu Ratna Dewi Tara dari SD Negeri 2 Dajan Pekan, saya sendiri Dewi Agreni Puspitasari dari SD Negeri Cepaka, ada Ibu Nigusti Ayu Putu Diati dari SD Negeri 1 Denbantas, dan terakhir ada Ibu Niluh Desri Adiwintari dari SMP Negeri 5 Kediri. Nah, satu kutipan dulu yang kami ambil dari Ki Haji Dewantara, di dalam hidupnya anak-anak adalah 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu yang pertama berdasarkan pemahaman mereka terhadap konsep kepemimpinan murid, calon guru penggerak akan bekerja dalam kelompok membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Yang kedua, calon guru penggerak mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Baik, untuk program yang kami ambil yaitu SEPADISI, jenis kegiatannya adalah co-kurikuler, jenjang kelas yang disasar yaitu pendidikan dasar SD kelas 1 sampai kelas 6 dan SMP kelas 7 sampai kelas 9. Nah, untuk karakteristik lingkungan yang dikembangkan oleh guru atau sekolah di dalam program atau kegiatan tersebut adalah yang pertama, lingkungan sekolah yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Yang kedua, lingkungan yang bisa menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajar sendiri. Yang ketiga, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri dan sesama. Baik, untuk yang pertama, lingkungan sekolah yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, yaitu contohnya memberikan apresiasi kepada siswa yang sudah memimpin senam. Untuk yang kedua, lingkungan yang bisa menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajar sendiri, yaitu contohnya memberikan keleluasaan kepada murid dalam memilih peran, baik sebagai pemimpin gerakan atau koordinator senam. Untuk yang ketiga, yaitu lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri dan sesama. Contohnya yaitu saling menghargai kemampuan dalam menguasai gerakan senam antar siswa. Selanjutnya, penjabaran apa, bagaimana, dan mengapa program SEPADISI dilaksanakan. Yang pertama apa? Jadi program SEPADISI Senam Pagi di Sekolah ini merupakan program co-kurikuler yang dapat dikembangkan pada tingkat SD dan SMP yang memiliki tujuan untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan serta kebugaran murid. Selain itu juga sebagai kesiapan belajar murid menjadi lebih semangat dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua, bagaimana? Jadi kegiatan SEPADISI merupakan kegiatan co-kurikuler yang dilaksanakan pada jam pelajaran, diambil waktu 1 kali seminggu selama 1 jam pelajaran setiap kali pertemuan. Jadi program ini mengajak siswa untuk olah tubuh, olah rasa, dan olah karsa. Mengapa? Nah, kenapa sih harus memilih program SEPADISI? Jadi program SEPADISI ini mengajak siswa untuk mencintai diri sendiri dengan cara menjaga kesehatan tubuh yaitu rutin berolahraga atau senam pagi. Yang kedua, mengajak siswa saling berinteraksi positif satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah diagram Y, VCO yaitu Voice, Choice, dan Ownership. Berikut adalah diagram Y dari program SEPADISI. Berikut adalah pemaparan sesuai dengan diagram Y. Yang pertama, suara
Memberikan kesempatan kepada murid untuk menyuarakan ide-idenya terkait senam pagi, apa yang akan ditampilkan di pagi hari bersama kelompoknya yang maju di depan memimpin senam. Yang kedua pilihan yaitu memberikan kesempatan murid bersama kelompoknya untuk memilih senam pagi yang disukainya yang akan ditampilkan di depan sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga kepemilikan yaitu memberikan kesempatan kepada murid bersama kelompoknya untuk berkolaborasi menghafalkan senam pagi yang dipilih dengan latihan secara mandiri. Dan berikut akan dipaparkan terkait deskripsi program Spadisi. Deskripsi program Spadisi. Program Spadisi Senam Pagi di Sekolah ini merupakan program co-kurikuler yang dapat dikembangkan pada tingkat SD dan SMP yang memiliki tujuan untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan serta kebugaran murid. Selain itu juga sebagai kesiapan belajar murid menjadi lebih semangat dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan Spadisi ini merupakan kegiatan co-kurikuler yang dilaksanakan pada jam pembelajaran, diambil waktu 1 kali seminggu selama 1 jam pelajaran setiap kali pertemuan. Program ini mengajak siswa untuk olah tubuh, olah rasa, dan olah karsa. Mengajak siswa untuk mencintai diri sendiri dengan cara menjaga kesehatan tubuh yaitu rutin berolahraga atau senam pagi dan mengajak siswa saling berinteraksi positif satu dengan yang lainnya. Kesimpulan program Spadisi. Program Spadisi Senam Pagi di Sekolah ini merupakan program co-kurikuler yang dapat dikembangkan pada tingkat SD dan SMP dan dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan dan kesejahteraan kita. Melalui gerakan-gerakan yang dirancang khusus, program Spadisi ini membantu kita mempersiapkan tubuh untuk aktivitas harian dan meningkatkan sirkulasi darah. Selain itu, senam pagi juga menjadi waktu yang baik untuk merapatkan hubungan antara murid, guru, dan seluruh komunitas sekolah. Berikut adalah umpan balik dari kelompok 2 terkait hasil presentasi kami. Jadi umpan balik yang pertama dari Ibu Ratna yang mengatakan bahwa mensana in corpore sano, yaitu sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yang kedua dari Ibu Desi, jadi pelaksanaan Spadisi ini dilaksanakan di hari apa? Jadi program Spadisi ini dilaksanakan setiap Sabtu untuk tingkat SD dan dilaksanakan setiap Jumat untuk tingkat SMP-nya. Nah, selanjutnya ada umpan balik yang ketiga dari Bapak Saputra. Jadi rancangan program yang sudah dibuat sangat bagus sekali, apalagi jika bisa melibatkan murid dalam menyuarakan terkait pilihan senam tiap minggunya supaya tidak membosankan. Umpan balik yang keempat yaitu dari Bapak Suryanta. Jadi dikatakan nanti bisa ditambahkan perencanaan kegiatan terkait hari pelaksanaan. Jadi sudah disampaikan juga terkait pertanyaan yang disampaikan tadi oleh Bu Desi bahwa kegiatan Spadisi ini dilaksanakan setiap Sabtu untuk tingkat SD dan dilaksanakan setiap Jumat untuk tingkat SMP. Yang terakhir dari Ibu Cindy, bagaimana pelaksanaan senam jika lahan sempit? Jadi bisa diambil alternatif atau mengambil inisiasi dengan mengadakan sesi senam yaitu kelas 1 sampai 2 sesi 1, kelas 3 sampai 4 sesi 2 dan kelas 5-6 sesi 3 seperti itu. Baik, selanjutnya adalah penguatan dari Ibu Fasilitator Ibu Niwayan Ekayanti SPD MSI. Program yang berdampak pada murid adalah program yang meningkatkan keberpihakan pada murid, yaitu dengan menguatkan yang sudah ada atau spirit, mendorong kebermaknaan atau komitmen, yang terakhir implementasi kepemimpinan murid atau kontekstual. Yang selanjutnya adalah Human Agency Bandura 2006. Jadi yang pertama adalah R ya, refleksi kereflektifan diri atau self reflexiveness. Jadi mereka memiliki kesadaran yang baik akan fungsi dirinya, melakukan refleksi atas efikasi dirinya, kecemerlangan, ketepatan, pikiran dan tindakannya, serta kebermaknaan dari upaya yang mereka lakukan dalam pencapaian tujuan. Mereka melakukan perbaikan jika diperlukan. Yang kedua adalah A, aksi kereaktifan diri, self-reactiveness. Jadi mereka bukan hanya perencana dan pemikir ke depan, namun juga seorang pengendali diri,
self-regulator yang tidak akan duduk diam dan menunggu mereka mengkonstruksi aksi atau tindakan yang tepat dan untuk memotivasi serta mengatur eksekusinya. Yang ketiga adalah V, yaitu visi pemikiran ke depan atau forethought. Pemikiran ke depan di sini bukan hanya sekedar rencana yang mengarahkan masa depan, namun juga menjadi visi atau representasi kognitif dari visualisasi masa depan sebagai pemandu dan motivasi tindakan-tindakan mereka saat ini. Yang terakhir adalah I, intensi, kesengajaan, intentionality. Bukan hanya niatan tetapi sudah termasuk juga rencana tindakan dan strategi untuk mewujudkannya, mempertimbangkan keinginan pihak lain sehingga berupaya untuk menemukan niatan bersama dan mengelola kesaling tergantungan rencana. Selanjutnya adalah kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Ketika murid menunjukkan agensi dalam proses pembelajaran, yaitu ketika mereka berperan aktif dalam memutuskan apa dan bagaimana mereka akan belajar, mereka cenderung menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk belajar dan lebih mampu menentukan tujuan belajar mereka sendiri. Lewat proses yang seperti ini, murid-murid akan secara natural mempelajari keterampilan belajar bagaimana belajar. Keterampilan belajar ini adalah sebuah keterampilan yang sangat penting yang dapat dan akan mereka gunakan sepanjang hidup mereka. Selanjutnya adalah kepemimpinan murid, di mana Alfie Kohn mengatakan, teacher is in control of putting the kids in control. Jadi yang pertama adalah voice, adalah gagasan, pandangan, perhatian, keinginan, kebutuhan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan secara kolektif memengaruhi hasilnya. Yang kedua adalah choice, yaitu kesempatan yang diberikan kepada murid untuk memilih cara dan proses mereka belajar, serta bagaimana mereka akan menunjukkan pemahaman mereka. Yang terakhir adalah ownership, yaitu saat murid terhubung baik secara fisik, kognitif, atau sosial, emosional dengan apa yang sedang dipelajari, terlibat aktif dan menunjukkan minat dalam proses belajarnya sehingga ia merasa memiliki proses belajarnya. Yang terakhir, quote dari Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim, be fearless, walau ada rintangan kita bisa melewati itu, semua apapun hambatannya. Dan berikut adalah dokumentasi, rukol, ruang kolaborasi, sesi 1 dan 2, sesi diskusi, dan sesi presentasi, modul 3.3, yaitu program pengelolaan program yang berpihak pada murid. Berikut adalah dokumentasi sesi 1, diskusi kelompok, dan ini adalah dokumentasi sesi 2, presentasi kelompok. Baik Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, demikianlah tentunya pemaparan kami terkait hasil diskusi dan juga presentasi ruang kolaborasi modul 3.3, yaitu program kegiatan student agency dari kelompok 1 dengan pengajar praktik Anak Agung Kompiang Rusmini kelas 943, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, ada Ibu Wayan Supatini, Ibu Niputu Ratna Dewitara, saya sendiri Dewi Anggreni Puspitasari, Gusti Ayu Putudiani, dan Niluh Desri Adiwintari mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Matur suksema. Terima kasih.